Kalau Cica sendiri? Baik dong. Yuk adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berikan kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokoknya kemarin Cece sedih. Kenapa Cece sedih? Karena kemarin cinta Cece putus. Sekarang Cece masih sedih nggak? Enggak dong, karena ada yang ikut Cece. Siapa itu? Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita menyanyi lagu Halo Hello Ola. Sambil bangkit berdiri ya dan bersemangat. Setuju banget, Cek. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan banyak hal. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu Big or Small. Sambil bangkit berdiri, ikuti gerakannya ya. Tuhan
Udah semangat kan tadi waktu nyanyi memuji nama Tuhan? Hari ini Lauser Rere mau ajak adik-adik untuk semangat juga mendengarkan firman Tuhan. Udah masuk di bulan Juni ini. Terasa gak sih adik-adik kita udah ada di tengah tahun? Kira-kira kalau kita melihat ke belakang di bulan-bulan sebelumnya, kita udah ngapain aja ya adik-adik? Banyak hal yang pastinya kita udah lakukan ya. Semoga semua hal itu menjadi berkat buat setiap kita. Dan jangan lupa selalu menyenangkan Tuhan. Adik-adik, by the way, dari tadi Lauser Rere bingung nih. Gak bisa lihat dengan jelas. Duh, kira-kira kenapa ya adik-adik? Oh iya, kacamata. Di mana kacamata Lauser Rere? Lauser Rere harus cari dulu. Duh, di mana ya adik-adik? Adik-adik bisa bantu Lauser Rere nggak? Di mana Lauser Rere meletakkan kacamata Lauser Rere? Kita lihat yuk, kita cari di rumah. Nggak ada. Di kantor mungkin? Wah, gak ada juga nih adik-adik. Jadi di mana ya? Aduh, oh alah, dari tadi kacamatanya itu ada di kepala Lauser Rere. Oh, pakai dulu ya. Nah, kalau kayak gini, Lauser Rere bisa lihat dengan jelas. Jadi enak deh lihatnya. Adik-adik, kita mulai dengan berdoa dulu ya, supaya kita sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan. Lauser Rere mau ajak kita berdoa nih. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama mengikuti Lauser Rere berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar setiap kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan yang boleh menjamah hidup kami, supaya kami bisa semakin mengenal Tuhan dan semakin mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi Lauser Rere di awal-awal waktu nggak pakai kacamata, Lauser Rere akhirnya nggak bisa melihat sekeliling Lauser Rere dengan jelas. Semuanya ngeblur banget. Iya, seperti yang adik-adik tadi lihat juga ya. Nah, adik-adik, kira-kira seperti itulah kalau kita nggak fokus dalam melihat sesuatu, ngeblur. Hari-hari ini, di bulan-bulan ini, kita akan sama-sama belajar tentang fokus. Tahu nggak sih fokus itu apa adik-adik? Fokus itu berarti kita melihat sesuatu dengan lebih jelas, lebih dekat, lebih enak. Wah, tapi tentang hal apa yang kita harus fokus? Lauser Rere kasih tahu ya untuk adik-adik. Kita mau lebih fokus berkaitan dengan iman kita. Pernah gak sih adik-adik lagi bingung? Bingung apa Lauser? Bingung kok bisa ya ada Tuhan Yesus? Kok bisa ya aku percaya sama Tuhan Yesus? Tapi aku percaya gak sih sama Tuhan Yesus? Beneran ada gak sih Tuhan Yesus? Surga tuh kayak apa ya? Kenapa kita diselamatin? Mungkin adik-adik punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang keliling di otak kalian ya. Khususnya tentang iman kita pada Tuhan Yesus. Tapi tenang. Adik-adik tenang aja, adik-adik gak sendirian. Karena ada Lauser-Lauser yang akan terus dengan setia memberikan pengetahuan dan juga membimbing adik-adik, yang terutama itu juga karena kita memiliki Alkitab. Iya, Alkitab. Adik-adik, Alkitab ini menjadi satu penuntun pasti tentang kebenaran, dan di dalamnya banyak sekali kisah-kisah tokoh yang beriman kepada Tuhan Yesus.
Lauserere jadi teringat dengan kisah Bapak Abraham. Adik-adik tahu kan, Bapak Abraham ini dipanggil oleh Tuhan di usianya yang sudah lanjut. Tetapi waktu Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan sesuatu loh. Dia menjanjikan bahwasannya Abraham dan Sarah akan memiliki keturunan. Iya, waktu mereka dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanahnya, mereka dijanjikan akan mendapatkan keturunan. Waktu itu mereka itu belum punya anak sama sekali. Jadi orang-orang pada melihatnya itu hal yang mustahil kalau Abraham dan Sarah mendapatkan anak. Tetapi ternyata setelah bertahun-tahun lewat, benar loh adik-adik, lahir seorang anak. Ishak namanya. Tapi janji daripada Allah itu gak cuma Abraham punya Ishak, tetapi banyak sekali keturunan Abraham di muka bumi, seperti bintang-bintang di langit. Banyak banget. Ada keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, keturunan. Banyak banget, banyak. Tapi adik-adik tahu nggak? Setelah janji Allah itu digenapi untuk Abraham, memang sih Abraham gak bisa melihat keturunan yang sampai ke selanjutnya. Tapi Abraham yakin Allah akan menepati setiap janjinya. Setelah ada Abraham, ada Musa. Adik-adik tahu siapa Musa? Iya, dulu kisahnya itu bagaimana Musa bisa hidup karena mamahnya menaruh dia di sungai dan akhirnya bisa dibawa ke istana Mesir. Walaupun Musa ini adalah seorang Israel adik-adik, tetapi Allah memakai Musa loh untuk boleh menjadi alat supaya bangsa Israel yang tadinya lagi ada di Mesir jadi budak, mereka bisa mengalami pembebasan. Keren banget ya. Tahu nggak gimana kisahnya? Musa dipanggil oleh Allah. Waktu itu Allah memunculkan dirinya dan hadiratnya melalui adanya semak yang terbakar adik-adik. Waktu itu Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Awalnya Musa ini juga ragu. Dia bilang, jangan sayalah Tuhan, yang lain aja, saya nggak bisa. Tapi Tuhan gak tinggal diam. Tuhan berkata, ayo Musa, aku akan berjalan dengan kamu. Adik-adik tahu nggak? Itu janjinya daripada Allah untuk Musa. Kira-kira nih ya adik-adik, Musa bakalan percaya nggak? Akhirnya mengiyakan panggilan Tuhan tidak? Ada yang tahu? Iya, Musa akhirnya taat. Dia mau berjalan bersama dengan Allah. Dan Allah juga memberikan janji bahwasannya Allah akan menyertai Musa ke tanah yang menjadi bakalan enak banget deh untuk umatnya Allah. Walaupun Musa gak bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut, tetapi Musa yakin Allah akan terus menyertai umatnya dan menepati janjinya ya adik-adik. Wah, keren banget. Setelah ada Musa, ada siapa lagi ya yang beriman sama Allah? Ingat nggak? Minggu yang lalu kita juga belajar tentang Raja Saul. Tetapi dalam kisah kita kemarin, Raja Saul itu ternyata tidak taat sama Allah. Yang tadinya sudah diurapi menjadi raja supaya taat dan memimpin bangsa Israel, nyatanya Saul melakukan satu tindakan yang tidak disenangi oleh Allah. Ketika Saul tidak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan Allah, Allah sudah memilih raja yang lain untuk boleh memimpin bangsa Israel
agar bangsa Israel menjadi umat Allah yang taat. Kira-kira siapa pengganti Raja Saul adik-adik? Ada yang tahu tidak? Depannya huruf D. Coba tebak. Siapa? Raja Daud. Wih, adik-adik, Raja Daud juga akhirnya memimpin bangsa Israel dengan penuh kesungguhan. Pernah sih Raja Daud ini melakukan kesalahan, tetapi Allah tidak tinggal diam juga. Allah memberitahukan apa yang menjadi dosa daripada Raja Daud. Tapi Allah terus memegang janjinya. Melalui keturunan Raja Daud, akhirnya kita bisa merasakan apa artinya diselamatkan. Ya adik-adik, melalui adanya keturunan Raja Daud, dalam perjanjian baru, kita menemukan raja di atas segala raja yang lahir untuk setiap kita. Tuhan Yesus. Adik-adik, itu semua karena janji daripada Allah. Dan Allah tidak melewatkan setiap satu janjinya. Semuanya ditepatin, digenapin. Wih, keren banget kan adik-adik kalau kita punya Allah yang demikian. Rasanya itu mantap. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mungkin tidak bisa melihat Allah secara langsung saat-saat ini. Kita nggak bisa lihat wujudnya kayak apa seperti adik-adik lihat Lause Rere. Tetapi bukan berarti waktu kita tidak melihat wujud daripada Allah, kita berkata, aku nggak percaya Tuhan ada. Sama halnya dengan udara adik-adik. Kita nggak bisa megang udara, tetapi kita bisa merasakan udara itu ada bukan? Lalu semisalnya dengan sinyal wifi. Adik-adik juga kan nggak bisa tahu bentukannya kayak apa. Tetapi adik-adik bisa merasakan kan adanya sinyal wifi itu bisa buat apa sih jadinya? Bisa buat kita internetan adik-adik. Dan itu enak banget kan? Dan kita tetap percaya Allah itu ada. Seperti itu tuh adik-adik. Kalau masih ada yang ragu, yuk kita mau fokus. Kita lihat kebaikan Allah itu dalam hidup kita apa ya? Kita mau rasakan hal itu adik-adik. Benar tidak? Wah, biarlah setiap kita terus beriman dan percaya kepada Tuhan kita. Adik-adik, karena itu untuk setiap kita percaya sama Tuhan, nggak selalu harus melihat wujud nyata daripada Tuhan secara fisik. Tetapi kita bisa lihat juga loh dari hal-hal yang lain. Tadi tentang kebaikan Tuhan ya. Tapi kita juga bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu nyata dengan semua ciptaannya. Bumi ini, tanaman, udara, binatang, bahkan setiap kita. Itu menunjukkan nyata kuasa daripada Tuhan. Dan itu berarti Allah ada. Ya, Allah kita yang menjadi penyelamat hidup kita. Adik-adik, mau nggak kita terus percaya sama Tuhan? Mau ya? Adik-adik, yuk kita mau sama-sama ayat hafalan ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita sama-sama buka yuk Alkitab kita. Ibrani 11 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi yuk kita baca. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan lupa ya ayat hafalannya. Dan ada pertanyaan ya, adik-adik, apa ya yang bisa membuat kita terus percaya sama Tuhan? Jangan lupa ya adik-adik, jawab pertanyaan itu. Nanti share jawaban kalian ke grup Glow Sunday School GKI Kebonjeruk, oke? Kita sama-sama tutup dalam doa ya.
Bapa yang ada di dalam surga, kami saat ini bersyukur sekalipun kami tidak bisa melihat Engkau secara fisik, tapi kami tahu Engkau bekerja dengan dahsyat dan Engkau adalah Allah yang berkuasa. Hari ini kami telah belajar untuk terus beriman pada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa terus percaya dengan terus sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan sertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.